Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran matematika. Nah, untuk kelas 7 hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Ya, pada materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita pada materi sebelumnya membahas tentang FPB dan KPK. Nah, untuk hari ini kalian diminta untuk dapat menghitung operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat, beserta kita akan membahas sifat-sifatnya. Nah, Ibu harap kalian dapat menyiapkan catatan, kalian tetap dapat semangat dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Kita mulai ya. Nah, pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. Misalkan ini A pangkat 2, jadinya A dikalikan A, ya. 2 kali sebanyak pangkatnya. Contoh lagi, A pangkat 3, berarti A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian A pangkat 4, A-nya dipangkatkan 4 dikalikan A, ini sebanyak 4 kali. Jadi, dapat disimpulkan, jadi A pangkat N, ini berarti A dikalikan A sebanyak N itu tersebut. Ya. Kemudian, pemangkatan dan sifat-sifatnya. Misalkan, pada bentuk bilangan berpangkat 15 pangkat 2, 15 ini disebut bilangan pokok. Kemudian 2 ini disebut pangkat atau eksponennya. Kemudian dibacanya adalah 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Ya. Untuk ini negatif 8 kuadrat atau min 8 dipangkatkan 2 atau min 8 dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, untuk contohnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Ini 10 pangkat 2, berarti artinya adalah 10 dikalikan 10, ini sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya berapa? 100 kan? Kemudian untuk negatif 8 dipangkatkan 3. Jadi negatifnya ini kita keluarkan ya. Kemudian 8-nya kita kasih kurung. Jadi 8 dikali 8 kali 8. 3 kali. Jadi negatif 5, 1, 2. Kemudian ini untuk karena pangkatnya 3, karena pangkatnya ganjil ya. Maka ini dikeluarin bisa. Kemudian untuk yang C, negatif 9 ditambah 6 dipangkatkan 4, ini maksudnya. Jadi kita kalau dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Jadi minus 3 pangkatkan 4. Nah ini kalau pangkatnya genap, maka langsung aja dikalikan. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi hasilnya adalah 81. Ya, karena negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Jadi kalau pangkatnya ganjil, ya bilangan negatif yang dipangkatkan ganjil, nanti hasilnya akan tetap negatif. Gitu. Nah, kemudian, apakah 1008 merupakan bilangan kuadrat? Nah, kita cari dulu faktorisasi primanya dulu. Ya. Karena memuat faktor yang bukan merupakan bilangan kuadrat, yaitu 7, maka 1008 bukan bilangan kuadrat nih. Yang lain ada kuadratnya, tapi 7 ini nggak ada. Maka berarti bukan bilangan kuadrat. Kemudian, tentukan nilai X jika X ini bilangan bulat. Nah ini, X pangkat 3 sama dengan 216. Kita cari X-nya berapa. Ya.
Kemudian X pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Jadi, hasilnya ada 2. 4 kuadrat atau minus 4 kuadrat. Karena semuanya kalau dikuadratkan menjadi 16. Ya, jadi hasilnya ada 2 kalau seperti ini. Kalau kuadrat. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4. Ya, ada 2. Kemudian sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah ini, untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku seperti ini. A pangkatkan M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, pada pemangkatan, nih misalkan perkalian, dengan bilangan bulatnya A ini sama, maka pangkatnya ini ditambahkan. Contoh, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ini kan bilangan bulatnya sama nih, 3 sama 3. Ya, jadi kita hanya tinggal nambahkan pangkatnya, karena ini perkalian. Jadi 3 pangkat 3 tambah 4, jadi 3 pangkat 7. Kemudian yang nomor 2, ini sama. Ini 5 kan. Kemudian tinggal ditambahkan aja. 5 ditambah pangkatnya 2 tambah 7 tambah 1. 1 ini dari mana? Karena ini 5. Ya, kalau nggak tertulis pangkatnya ini, artinya dia adalah pangkat 1. Seperti itu. Kemudian, sifat pembagian bilangan berpangkat. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Nih, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu menjadi A pangkat M dikurangi N. Tadi kalau perkalian itu ditambah pangkatnya, kalau per pembagian itu sekarang dikurang pangkatnya. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Artinya adalah 3 pangkat 6 dikurangi 2. Jadi 3 pangkat 4. Nih, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, ini kita dahulukan. Jadi 7 pangkat 11 dikurangi 2. Nah, ini kalau perkalian, berarti ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 10. Itu ya. Kemudian, nih, untuk pemangkatan, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Selalu berlaku seperti ini. Jadi, A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu menjadi A pangkat M dikalikan N. Jadi, contohnya seperti ini. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Nah, artinya adalah pangkatnya itu kita kalikan. Jadi 3 pangkat 4 dikalikan 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 20. Kemudian, contoh lagi. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4. Nah, dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi ini karena pembagian berarti kita kurangin pangkatnya. 5 pangkat 9 kurangi 3, 5 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 4. Jadi 5 pangkat 6 dikalikan 4. Jadi 5 pangkat 24. Nah, itu ya. Kemudian, untuk bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Nah, bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikalikan 10 pangkat N. Nah, dengan syarat A itu di antara 1 sampai kurang dari 10. Jadi A itu dimulai dari 1, namun harus kurang dari 10. Ya, dengan N-nya ini adalah bilangan
asli. Contohnya, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, ini 345 juta ya. Jadi kita harus cari bentuknya. Jadi ini adalah bilangan bulat, bilangan kurang dari 10 ya. Kita harus bentuk bilangan ini kurang dari 10, maka kita taruh koma di sini. 3,45 dikalikan berapa biar tetap menjadi 345 juta. Ya. Ini kan nolnya ada 6. Ada 6 kan? Nolnya ada 6. Kemudian karena kita tambahkan koma di sini, ada 2 angka di belakang koma, kita tambahkan 0 di sini. Ya. Jadinya 3,45 dikalikan 10 pangkat 8. Nih, karena nolnya ini ada 8. Jadi A-nya ini adalah 3,45, N-nya adalah 8. Kemudian contoh kedua, ini berapa nih? Jadi kita harus ubah bilangan ini jadi A. A itu antara 1 sampai kurang dari 10. Ya. Kalau 10 nggak boleh, jadi kita harus pilihnya 1. 1,0. Jadi 1,0 dikalikan berapa? Tetap hasilnya segini. Jadi dikalikan segini ya. 1 dikalikan 10 pangkat 13. Ini nolnya ada 13. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan berikan latihan pada kalian ya untuk bilangan berpangkat. Jadi perkalian, pembagian, terus pemangkatan bilangan berpangkat, kemudian ada bentuk baku bilangan besar. Gitu ya. Nanti Ibu akan berikan soal lewat Google Form yang akan saya share lewat Google Classroom. Ya, ada 10 soal. Nah, untuk itu Ibu akhiri penjelasan hari ini. Selamat mengerjakan soal dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, sampai bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap sehat selalu.